Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Linmik. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel Linmik. Di video kali ini akan membagi tutorial masih membahas tentang OpenSID. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan website Desa OpenSID, dimana sebelumnya sudah kita bahas. Nah, untuk sekarang kita akan lakukan instalasi di lokal. Untuk video sebelumnya kita secara online ya. Oke, sekarang kita secara lokal. Di sini saya sudah unduh OpenSID-nya. Lalu kita ke lokal C. Nah, di sini untuk exam itu harus menggunakan versi PHP 7.4 ke bawah ya. Kalau PHP 7.4 ke atas seperti PHP 8 tidak bisa. Biar tidak ribet saya install 2 ya. Di sini ada PHP yang 8, ada yang 7.4. Sebenarnya di sini kita bisa juga secara multi ya, multi PHP. Biar tidak ribet saya nggak pakai multi PHP. Lalu ke htdoc, simpan di sini untuk aplikasinya. Nah, sebelumnya kita akan jalankan untuk exam kontrolnya ya. Di sini kita jalankan sampai menunggu copy ya. Kita jalankan exam kontrolnya. Ini masih loading. Oke, kita coba ya localhostnya. Belum jalan ini. Oke, kita buka lagi di sini. Kita jalankan. Lalu kita jalankan localhostnya ini PHP myadmin. Kita bikin DB nya ya, seperti secara online sama ya, prosesnya sama. Oke, kita tunggu mengcopy dulu ya. Oke teman-teman, untuk proses kopinya sudah selesai. Kita ganti ini ya, di rename biar mudah nanti. Desa lokal ya. Oke, atau pakai nama desanya ya, desa yang akan kita gunakan ya, nama desanya. Oke, ini harus pindah sebenarnya nih ya ke sini. Oke teman-teman, di sini belum ada desa, jadi kita panggil di sini ya. Jadi desa ya, nama desanya. Kita tunggu, nanti akan proses error ya. Jadi akan membuat folder baru dan kita harus menyiapkan DB-nya ya. Di sini DB database-nya. Oke, ini sudah jadi ya. Mungkin karena di sini ya, ini ada premium DB-nya jadi ya, karena sebelumnya kita bikin DB. Kita cek. Nah, di sini sudah ada DB yang sebelumnya kita buat ya. Jadi teman-teman kalau belum, bikin dulu database-nya sama seperti yang di online. Di sini kita masukkan database-nya. Lalu kita simpan, buka di bagian exam htdoc, ke nama desa. Di sini ada desa ya. Lalu config database. Nah, di sini kita ganti dengan nama DB-nya. Maka otomatis akan terbuka ya. Nah, jadi seperti ini yang lokalnya sama ya. Nah, bedanya kalau yang online dan lokal, mungkin lokal lebih cepat. Di sinilah ada login admin, kita masuk. Sudah kita bikin yang sebelumnya ini ya. Kalau belum, biasanya kita minta reset atau default, password default ya.
Untuk password defaultnya itu adalah admin SID 304 password defaultnya ya. Usernya admin, passwordnya ini. Nanti teman-teman tinggal ganti dengan password yang akan kita buat. Oke, kita login. Nah, kita masuk dulu. Nah, sebelumnya kita sudah beberapa edit ya. Jadi yang pertama akan kita edit itu info desa dulu ya. Nah, tapi sebelum ke sana ya, di sini ada pengaturan. Di pengaturan ini ada pengaturan ganti tema ya di aplikasi, sama persis yang sudah seperti yang di online ya. Nah, di sini ada temanya, ada 2, Natra dan Esensi ya. Teman-teman tinggal coba saja. Coba Natra ya, kita coba. Lalu kita coba ya. Kita coba di sini Natra. Kok lama ya? Nah, jadi seperti ini Natra. Yang tadi kan berbeda ya. Kita coba ke yang Esensi ya. Kita refresh lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk temanya ini bisa ditambah juga ya. Nanti kita unduh dari internet. Seperti biasa kita googling ya. Ada tema baru ya, banyak sekali mungkin yang mengembangkan tema dari OpenSID. Oke, selanjutnya teman-teman di sini juga ada info sistem ya di pengaturan. Nah, di sini ada info sistem, kebutuhan sistem. Nah, ini jadi ini belum, ekstensinya ini belum, ada beberapa ekstensi yang belum berfungsi ya. Ada TD ini, dan ini juga ada kalau misalkan di internet, yang di online, yang di hosting ya, bisa di ekstensinya secara otomatis mudah ya. Nah, kalau di sini kita buka ke sini, dibuka ke config ya, lalu klik PHP ini ya. Nah, di sini teman-teman tinggal cari saja pin. Pertama kita yang ini ya, kita pin. Nah, di sini kan 120, harusnya itu 300. Ubah saja ini ya 300. Seperti itu. Terus di bagian ini juga TD, kita cari TD ya. TD kita cari. Nah, ini TD. Yang ininya kita hapus ya. Lalu kita coba save, coba ya save. Kita refresh ini ya. Nah, kita klik kebutuhan sistem. Belum berubah ya. Bentar, ini harus restart ini ya. Nah, harus di restart ulang ya. Untuk examnya kalau kita refresh, nah ini sudah ya, semua ekstensi PHP yang diperlukan sudah aktif di sistem. Nah, jadi ini akan maksimal penggunaan aplikasinya. Oke, selanjutnya kita lanjut saja ke info desa. Seperti yang di online, di identitas desa, jadi kita harus mengisi dulu identitas desa di sini, lokasinya, peta wilayahnya. Selanjutnya di wilayah administratif, nah ini bisa tambahkan dusun ya. Di sini nama dusunnya, namun nama kepala dusunnya belum ada ya ini. Jadi harus menambahkan dulu di sini ya, data penduduk harusnya ya, ke penduduk ya. Di sini harus tambah dulu penduduk ya. Nah, di sini ada beberapa opsi untuk menambahkan data ya, ada tambah secara manual satu-satu ya. Penduduk lahir atau penduduk masuk, pindah mungkin ya kalau penduduk masuk. Kalau penduduk, oh ya, ini penduduk baru lahir ya. Oke,
Di sini ada pilihan lainnya, ada cetak, unduh, pencarian aplikasi, gini banyak. Nanti ini kalau sudah ada ya, harus ada. Kalau sudah ada kita klik export import. Di sini ada import penduduk ya. Coba kita klik. Nah, di sini atur dan kontrol format, contoh data penduduk ekspor. Coba ya. Format import. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Ya. Pastikan format yang data diinput sudah sesuai dengan aturan. Nah, ini kolom nama dusun ya harus diisi. Tanda ini bisa dipakai di mana RW atau RT tidak diketahui atau tidak ada ya. Tanda ini ya. Tanda strip ya. Contoh data penduduk ekspor ya. Contoh kita lihat apa saja sih. Ini formatnya, ini contoh ya. Nah, contohnya ini ya sudah ada contoh. Alamat di sini RT. Coba kita yang ini ya, yang format. Nah, kalau format ini ya sama ya. Formatnya ini banyak sekali ya, kita perbesar ya. Sini yang kita harus kita isi alamat dusun, RW, RT, nama lengkap, nomor NIK, nomor KK, nomor NIK, jenis kelamin ini ya. Di sini bisa kita pilih ya, tempat tanggal lahir, agama mungkin di sini ada pilihan. Nah, pendidikan juga ada pilihan. Nah, pendidikan sedang ya. Oke. Maksudnya ini pendidikan yang ada di KK ya, dan pendidikan yang sedang dilaksanakan ya. Gitu. Pekerjaan ini bisa dipilih ya, status bisa dipilih. Oke, wah banyak sekali ya. Jadi kalau misalkan sudah ada datanya, teman-teman tinggal dipilih saja sih, di copy paste ya. Ini banyak sekali harus diisi. Oke. Jadi untuk aplikasi OpenSID ini awal pengisiannya itu yang sangat ribet, yang mungkin akan sangat kesulitan, buku waktu ekstra ya. Ini ada kode data di sini belum. KTP ya, KTP belum, KTPL. Di asuransi ya ini. Mungkin ini di pengisian mana ya ini. Nanti akan ketemu juga ya. Di sini nomor asuransi, ID asuransi 1, ID asuransi di sini cek saja. Ada gak asuransi? Nah, ini. ID asuransi 1 tidak punya BPJS, maksudnya itu ya. Seperti itu. Status dasar di sini adalah nah ini. Oke, teman-teman, itu ya contoh formatnya. Nah, ini kita akan pakai yang sudah ada nih. Nah, sudah ada disediakan contohnya biar tidak susah. Data banyak ya datanya. Nah, ini yang sudah disediakan oleh sistem. Ada berapa ini ya? 97 orang ya ini. Oke, tidak semuanya ada sih, nggak apa-apa. Ini sebagai contoh. Kita filenya kita klik ya, di sini kita import contoh. Nah, ini kita import data. Nah, ini proses. Batas maksimal pengunggahan ya 40 Mbps ya, pasti akan banyak sekali ya total. Kalau misalkan lebih dari itu gini ya, di mana ya, mungkin akan ribet sekali ya, pasti import manual. Kita cek berapa ini, ada 22 KB, pasti akan banyak sih datanya ya. Kalau misalkan ribuan jenis MB nya ini pasti akan banyak nih. Oke, mudah-mudahan nggak banyak ya, biar semua ke import. Oke, ini di sini untuk datanya sudah kita import. Kita ke info desa ya, coba kita wilayah administratifnya, pasti ini otomatis terisi ya sesuai dengan wilayah dusunnya. Ini sudah ada RT, RW nya, KK,
sudah terisi otomatis. Jadi kalau mengisi format itu berarti semua data termasuk data kepala desanya juga masuk ya, kalau emang kepala desa itu dari desa tersebut. Kalau bukan dari desa tersebut berarti kita menambahkan data di sekretariat desa ya, atau mungkin di mana ya ini. Kalau bukan dari desa tersebut ya, kepala desanya, mungkin nanti kita akan ketemu ya, di mana ngisinya ya. Nah ini pemerintah desa tamu. Nah mungkin di sini ya akan ketemu di sini. Ada buku peraturan desa di sini. Tambah perdes permen desa ya. Permen desa. Judul dokumennya URL dari mana? Gua. Uraian singkat, jenis peraturan ya, ini peraturan desa, ada peraturan perkades kepala desa, peraturan bersama kepala desa. Mungkin ini pengaturan desa ya. Di sini bisa dimasukkan peraturan-peraturan yang ada di desa atau undang-undang ya. Bisa dimasukkan ke sini ya. Kita kembali terus di sini ada buku keputusan kepala desa. Nah, bisa dimasukkan di sini juga. Tambah SK Kades ya di sini. Judul apa ya? Tipe URL dari internet misalkan. Unggah dokumen bisa di sini ya. Uraian singkat. Ini unggah dokumennya bentuknya itu apa? Ini bisa JPEG ya, bisa dokumen atau PDF bisa juga. Uraian singkatnya apa? Tanggal keputusan ini tinggal diisi saja ya. Karena saya bukan orang desa juga tahu sih, biasanya ada ya mungkin ini. Ini ada buku inventaris ya di sini. Di sini ada buku inventaris. Ini enggak ada. Ini mungkin belum ada ya di sini. Buku inventaris harus diisi dulu. Buku aparatur pemerintah desa di sini. Jadi ini otomatis ke sini sih ya. Jadi ngisi dari sini di apa pemerintah desa di sini. Jadi ngisinya ke sini ya. Gitu pemerintah desa. Oke, lanjut saja ya ke status desa di sini ya. Status desanya. Oke, loading juga ini kalau lokal. Nah, di sini status desa. Maju atau mandirinya status tidak. Target status ya di sini. Ini bisa kita edit gak ya nih? Status desa ya. Mungkin ini belum kita isi ya beberapa datanya. Belum kita isi. Nah, ini data-data ya, bentar ya kita perbarui. Belum ada ya, ini data-data desa yang sudah kita masukkan ya. Nah, ini dari skor akses status desanya. Mungkin belum kita ketemu sampai untuk ditampilkan di sini ya. Di sini ada lembaga desa. Jadi intinya website desa itu adalah manajemen atau data desa yang dimasukkan ke website. Nanti ini bisa kita akses secara mudah. Jadi kalau ada menambahkan orang atau yang baru lahir dan akan mudah dicari ya. Kalau kita secara dokumen Excel, Microsoft Excel atau dokumen secara tulis ya, mungkin kalau terjadi kebakaran atau apa ya, mungkin ada banyak resiko juga ya, online dan offline juga ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini tambah lembaga desa. Isinya apa yang kita coba? Oh, data gagasipan kategori lembaga, kategori bikin dulu di sini ya, kategorinya dulu. Tambahkan kategori lembaga MUI mungkin ya. MUI desa atau lembaga.
klasifikasi kategori lembaga atau deskripsi lembaga, atau sih kita tambahkan aja ya. Oke, selanjutnya tambah apa ya di sini, lembaga. Kita cek lagi. ini tambah lembaga baru. Nah, di sini nama lembaga, kode lembaga, kategori lembaga, ketua lembaga, deskripsi lembaga. Oke. Ketua lembaga, nah ini sudah ada datanya ya. MUI, nama lembaga MUI yang kerja di desa pasti ya, kode lembaga, kodenya apa ya, masukkan saja ya. Kalau nggak tahu ya pakai tanda itu ya. Oke, nama ketua lembaganya silakan masukkan, lalu disimpan ya. Coba masuk ke ini masuk ya. Oke, di sini ada layanan pelanggan ya. Oke, ini gagal dimuat, harap bersiksa kembali. Oke, ini harus apa ya, ini layanan pelanggan, ini fitur khusus untuk pelanggan layanan open desa, hosting atau premium ya, terus langganan, jadi harus dipakai di fitur online ya. Ini coba kita cek ya, yang sebelumnya kita online kan bisa dibuka gak ya di fitur layanan ini. Kita cek ya, ini on off, salah ya. Apalagi saya SID ini berapa ya passwordnya, ini lupa, kita lupa. Nah, ini error ya. Nanti kita coba ya, lihat di online-nya. Pendaftaran kerjasama, di sini ada apa isinya ya. Oke, nah open desa dihukum. Ini ada pendaftaran kerjasama ya. Di sini untuk memenuhi. Jadi ada kerjasama dengan open desa ya. Oh, jadi kalau mau layanan pelanggan ini ya, ayo harus mengisi dulu formulir ini. Layanan open desa berbayar dan program-program peningkatan desa digital lainnya, cetak. Nah, ini harus, tapi ada yang berbayar juga ya. Di sini ya. Tanda tangan oleh KD sebagai pihak ke-1 di atas materai ya, ini ada sama. Alamat email, status belum terdaftar, kode desa, domainnya enggak, dokumen. Coba kita coba ya, emailnya apa ini, kita mengarang saja ya. Nama kontak, nomor kontak Sudin ya. Unggah kalau ada kerjasama ini. Coba ini harus cetak dulu ya. Oh, jadi ada cetak peraturan. Nah ya, kesempatan kerjasama pemerintah desa gunanya dengan perkumpulan desa digital terbuka atau open desa ya. Di sini harus pihak satunya, jadi harus kita save as pakai PDF ya. Oke, di sini kerjasama, harus kerjasama dulu ya, kita unggah. Ini ada kesalahan, kita coba. Kalau bisa nggak apa-apa ya, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, simpan ya. Tersimpan nggak ya? Oke, belum tersimpan ya.
Udin. Berarti harus unggah hasil scan penggunaan form pendaftaran. Simpan, cek email password yang Anda gunakan. Jadi harus nggak apa-apa, ini cuma nggak apa-apa, jadi nggak bisa ya, ini harus yang online ini ya. Kalau lokal ya nggak bisa ya, kerjasama. Mungkin lokal juga bisa ya, ini emailnya harus ini. Jadi ini diperuntukkan untuk online, nanti ke email kesini akan masuk ya. Itu oke teman-teman, itu tentang info desa ya. Nanti kita akan menunjukkan tentang penduduk ya dan statistik ya. Kalau kita lanjutkan sekarang ya, oke, kita bahas kependudukan ya, sampai ke kependudukan. Kita lihat di kependudukan ini data yang sudah kita import ya, jadi semuanya ada. Kalau mau import ulang bisa ya, tapi unduh dulu ini yang harusnya ya. Kalau mau export lagi kita unduh dulu, misalkan ini ya, unduh. Bentar ya, ini export penduduk ya, harusnya pakai export. Kita tambahkan coba di sini. Nah ini datanya sudah kita tambahkan di sini. Desanya desa Gunajaya, ini tambahkan ya, 0102 itu apa ya, RT ya, RT nama saya. Oke, ini nomor kakak nih ya, 2060. Oke, pakai tanda petik ya ini kayaknya. Nah kita kopas ke sini. Di sini apa tempat lahir ya ini, kita mengarang saja ya, Tasikmalaya. Oke, ini kebalik ini. Kita mengarang saja tahun 2000. Nah ini jadi gini ya, kita pakai pointer, klik ini agak rubah ya, salah. Dia harus kebalik ya. Coba kita masukkan ini, error gak ya? Oke, sekarang atau kita ke date number, date tanggal, ini pakai yang ini ya. Oke, nah ini sudah ya. Di sini apa ini ya? Pendidikan, nama ayah, nama. Oke, ini oke, kita copy ya biar mudah. Oke, ini ya. Nah, oke, nah ini kita kopas saja. Nah teman-teman, kalau misalkan kita mau dokumen ini, nah ini yang di atasnya ini kan, kalau mau lihat terus ke atas kan banyak, susah ya. Caranya teman-teman di blok saja, terus di bagian data di sini, bentar ya, di mana ya, view, kalau di fit cell ya, arahkan ke sini, terus ke bagian nama ya di sini, lalu kita klik press ya. Nah seperti ini. Jadi yang nama ini sama ini enggak berubah, jadi kita kan lihatnya enak ya. Nah gitu, jadi kita edit di atasnya kan enggak, ini enggak kelihatannya. Kalau kita lihat atas kan bingung, ini data ada 1000, wah kita ke atas dulu ini apa. Nah kalau di sini kan enak, kita tinggal isi kayak seperti ini ya, golongan di sini kita di data ya, golongannya, golongan darah. Kalau yang di format tadi ya, format ini biasanya di sini ada golongan ya, kode golongan ada nggak ya? Enggak ada, ini juga ya, golongan mana di sini,
golongan darah, ID-nya nggak tahu ya, cek saja mungkin. Coba kita save yang penduduk ini, kita import lagi ya di sini. Import lagi, import penduduk ya, kita masukkan di sini. Import penduduk ya, kita import. Apakah ganda ya? Rincian pesan nick salah. Oke, kita cek ada nggak ya? Di sini penduduk, kita cek, cari. Nggak ada. Coba ya kita edit lagi. Ini ada yang salah katanya ya. Kita masukkan aja ini ya. Di sini kita 4. 5, kita save ya. Coba kita ini kita import lagi ya. Nama, nomor kakak, dan nanti harus diisi untuk penduduk baru. Nama, nomor kakak, padahal kita sudah isi kan ya. Oke, gagal lagi ini. Oke, kita coba lagi lihat. Nama pakai kosong ya. Oke, pakai dusun ini lah. Gak apa-apa ya, kita lihat ini ya. Ini padahal sudah kita isi ya. Oke, kita masukkan, kita copy, kita masukkan lagi ke sini. Kita kasih nomor 4 di sini, tanda ketik ya. Oke, kita copy ya. Kita simpan. Coba kita, kalau gagal lagi kita lanjutkan saja ya. Kita coba lagi terus. Nah, ini jumlah gagal 1. Ini ya gagal melulu ya ini. Nama, nomor kakak, penduduk baru. Ya ini gagal terus ya. Gak apa-apa lah. Coba kita ke contoh penduduk, kita kopas saja ya. Kita copy dari sini ya. Di sini kan sudah kita tambahkan ya. Maksudnya itu adalah kita copy harusnya itu ya. Coba kita copy ke contohnya ya. Mungkin maksudnya itu adalah kayak kita copy ke format. Coba ya kita copy ke format ya. Kita copy ke format ya. Nah, bisa menambahkan ya gak 1 ya ke format. Oke, kita import. Wah, ini kosong. Total data berhasil 1. Kita cek ya penduduknya. Belum ya.
jadi masih belum. Kita coba lagi di sini ya, kita tambahkan ke penduduk. Kita simpan ya. Ini gagal. Oke, ini kopas saja lagi ya. Kita kopas ke sini, kita simpan. Coba kita import lagi data contoh penduduk ya. Ini gagal melulu ya. Oke teman-teman, harus kita coba lagi ya. Kalau kita coba terus, kenapa gagal ya? Oke. Selanjutnya di sini ada keluarga. Di keluarga ini ada keluarga ya. Kakak aktif, kakak hilang. Di sini bisa kita cek juga ya. Kakak kosong. Ini kakak kosong ya. Terus ada lagi di sini kakak sementara ada ya. Tinggal cek saja, ini sudah ada aksinya, dipilih dan kumpulkan kakak. Oke, ada di sini juga. Coba kita pilih kumpulkan kakak ya. Isikan maksimal dengan pemirsa. Oh, mengumpulkan nomor kakak ya gitu. Ini bersihkan juga ya. Dan ada unduh Sensonic dan nomor kakak. Tambah kakak baru, tinggal tambahkan saja. Tambah penduduk masuk ya. Tambah, bisa ditambahkan di sini, tinggal diisi saja. Datanya lengkap sekali ini ya. Kalau yang baru lahir mungkin nomor kakak barunya berapa. Ini ada RT rumah tangganya. Tambahkan RT di sini. Ini kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga ya. Di BDT ya. Silakan simpan. Nah, ini kepala rumah tangga. Nah, ini bisa import juga ya mungkin. Nah, di sini contoh format import data rumah tangga, tinggal diisi sih. Status. Nah, ini nomor status hubungan dalam rumah tangga, kode bisa diimport ya. Coba import yang sudah kita import. Oke, kita cek. Nah, ini masuk ya. Kelompok sudah tadi kelompok ya, kategori kelompok. Tambah kelompok kategori baru, kelompok yang tadi ya. Data suplemen, tambah suplemen penduduk keluarga XK, masukkan saja contoh pemilih. Nah, data pemilih untuk tanggal pemilihan tanggal sekian ya. Ini sudah ada, jadi data pemilih untuk pemilihan presiden misalkan tanggal berapa ya. Kita 2024 melakukan pemilihan, nggak tahu tanggal berapa, tinggal masukkan, nanti di print ya ini. Oke teman-teman, itu saja pembahasan tentang info desa dan kependudukan. Kita bahas lagi untuk pembahasan yang lainnya di OpenSID. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada pembahasannya yang kurang memuaskan bagi teman-teman yang mengolah aplikasi OpenSID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.